Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu mengenai menganalisis pasar konsumen yang beranggotakan pertama Kuku Wahyu, kedua Devi Lestari, dan Tia Aditya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang menganalisis pasar konsumen. Yang pertama, yaitu memahami pelanggan. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Memahami pelanggan, memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Di sini bisa kita simpulkan bahwa produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Kemudian, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya, termasuk di dalamnya kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Yang kedua, faktor sosial, kelompok referensi keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi, yaitu usia, tahap dan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai proses psikologi kunci, merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis yang digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu yang menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Di sini ada tabel. Saya akan jelaskan rangsangan pemasaran itu terdiri dari produk dan jasa, harga, distribusi, komunikasi, dan ada rangsangan lain terdiri dari ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Memasuki kesadaran konsumen ada dua, yaitu psikologi konsumen seperti motivasi, persepsi pembelajaran, dan memori. Terus ada karakteristik konsumen terdiri dari budaya, sosial, dan pribadi. Psikologi konsumen digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, ada perilaku pasca pembelian. Lalu diakhiri dengan keputusan pembelian terdiri dari pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Kemudian ada motivasi, yaitu merupakan kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori yang digunakan di sini salah satunya itu menggunakan teori motivasi menurut Maslow. Di sini ada segitiga piramid. Yang pertama ada kebutuhan psikologis seperti makanan, air, dan tempat berlindung. Kedua ada kebutuhan keamanan seperti keamanan dan perlindungan. Ketiga ada kebutuhan sosial seperti rasa memiliki dan cinta. Keempat ada kebutuhan penghargaan diri seperti penghargaan diri, pengakuan status. Kelima ada kebutuhan aktualisasi diri seperti pengembangan dan realisasi diri. Sekian, saya kembalikan pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dari teman saya. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan bagaimana kita memandang dunia. Persepsi lebih penting daripada realitas karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen terdiri dari 1. Atensi selektif, proses menyortir sebagian besar. Distorsi selektif, kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal konsumen.
3. Retensi selektif, mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. Persepsi bawah sadar. Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan memakai yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi, dorongan, motivasi, rangsangan, pertanda, respon, dan penguasa. 1. Teori pengondisian klasik. 2. Teori pengondisian instrumental. 3. Teori pembelajaran melalui pengamatan. Memori penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori terbagi menjadi 2. 1. Jangka pendek, temporer dan terbatas. Jangka panjang, permanen dan terbatas. Merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan not merek. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelian konsumen. Proses pembelian konsumen model 5 tahap. Tahap yang pertama, pengenalan masalah. Tahap kedua, pencarian informasi. Tahap ketiga, evaluasi alternatif. Tahap keempat, keputusan pembelian. Dan tahap kelima, berlaku pasca pembelian. Selanjutnya langkah-langkah antara evaluasi, alternatif, dan keputusan pembelian. Evaluasi alternatif, contohnya niat untuk membeli. Niat untuk membeli terbagi menjadi 2. Yang pertama, sikap orang lain. Yang kedua, faktor situasional yang tidak diantisipasi. Kedua contoh ini bisa kita simpulkan keputusan dari seorang pembeli. Yang terakhir, pasca pembelian konsumen. Produk terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyingkirkan produk untuk sementara, yaitu menyewakan produk ataupun meminjamkan produk. Produk yang kedua, menyingkirkan produk untuk selamanya. Ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan produk kepada orang lain. Yang kedua, menukarkan produk. Yang ketiga, menjual produk. Dari ketiga poin ini bisa untuk dijual kembali ataupun untuk digunakan. Yang keempat, membuang produk. Dari poin yang ketiga, menjual produk, dan keempat, membuang produk, ini bisa langsung kepada konsumen melalui perantara ataupun kepada perantara. Produk yang ketiga yaitu mempertahankan produk. Ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan produk untuk melayani tujuan awal. Yang kedua, mengubah produk untuk melayani tujuan baru. Yang ketiga, menyimpan produk. Sekian video presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.